Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Elia dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah anak-anak memperhatikan matahari terbit? Lalu bagaimana pula dengan matahari terbenam? Kapan kejadian tersebut berlangsung? Matahari terbit dan matahari tenggelam merupakan contoh bentuk keteraturan. Nah, keteraturan ini memudahkan kita untuk menganalisis dan menyusun pola ataupun rumus matematikanya. Coba perhatikan bagaimana posisi matahari dari waktu ke waktu dapat ditentukan sebelumnya. Bahkan, waktu terbit dan waktu tenggelam matahari dapat pula diperkirakan. Hal ini terjadi karena adanya keteraturan dan keseimbangan. Keteraturan ini pula yang berkaitan dengan pola bilangan. Lalu, apa ya pola bilangan itu? Sebelum kita mengenal apa itu pola bilangan, Ustazah harap anak-anak ustazah nanti di akhir pembelajaran, anak-anak bisa menentukan pola suatu bilangan. Kemudian dapat menentukan barisan bilangan jika polanya diketahui. Selanjutnya, anak-anak bisa membedakan mana yang dikatakan barisan dan mana pula yang dikatakan deret bilangan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat mengenal unsur-unsur barisan dan juga deret bilangan. Sebelum memahami pola bilangan, ada baiknya kita mengingat kembali tentang himpunan bilangan yang sudah dipelajari pada kelas 7. Oke, coba anak-anak ustazah bisa tidak menyebutkan anggota-anggota dari himpunan berikut? Coba sebutkan himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 10. Himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, coba tentukan himpunan bilangan untuk rumus 2n ditambah 1 dengan n bilangan cacah yang kurang dari 4. Pada soal sudah diketahui bahwa n merupakan bilangan cacah yang kurang dari 4. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta bilangan cacah yang kurang dari 4, maka nilai n yang memenuhi adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita tentukan bilangan yang memenuhi untuk n sama dengan 0. Kita substitusikan n sama dengan 0 ke soal yang sudah diketahui. Caranya, kita ganti n dengan 0, sehingga menjadi 2 dikali 0 ditambah 1, hasilnya 2 dikali 0 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan dengan berikutnya, yaitu 1, sehingga 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan bilangan untuk n sama dengan 1 dengan mengganti n sama dengan 1 ke 2n ditambah 1, sehingga menjadi 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian kita jumlahkan dengan bilangan setelahnya yaitu 1, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk n sama dengan 2, kita juga ganti 2 dikali 2 ditambah 1, hasilnya 2 dikali 2 adalah 4, kemudian ditambahkan dengan 1, sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan yang terakhir, untuk n sama dengan 3, sehingga menjadi 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian ditambahkan 1, sehingga 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, himpunan bilangan untuk 2n ditambah 1, di mana n adalah bilangan cacah dengan n kurang dari 4 adalah 1, 3, 5, dan 7.
Setelah kita mengingat kembali mengenai himpunan bilangan, maka selanjutnya kita akan memahami bagaimana pola suatu bilangan. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar di samping. Pada gambar kalender di samping, jika kita perhatikan, maka terdapat bermacam-macam susunan bilangan yang dapat kita bentuk. Silakan perhatikan tanggal-tanggal pada minggu pertama, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tanggal-tanggal tersebut, jika kita perhatikan, dia akan membentuk suatu himpunan bilangan asli yang lebih dari 1, tetapi kurang dari 9. Selain itu, kita juga dapat membuat susunan bilangan berdasarkan tanggal-tanggal yang ada pada hari Jumat, yaitu tanggal 7, 14, 21, dan 28. Tanggal-tanggal tersebut, jika kita perhatikan lagi, dia akan membentuk suatu himpunan bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 30. Nah, dari contoh beberapa susunan bilangan yang sudah Ustazah buatkan tadi, maka kita sebenarnya sudah dapat menemukan pola bilangan itu sendiri. Nah, kenapa? Mari kita lihat lagi himpunan bilangan pada tanggal-tanggal untuk minggu pertama, yaitu dari 2 hingga tanggal 8. Kita lihat untuk tanggal 2 ke tanggal 3 itu memiliki jarak 1. Kemudian dari tanggal 3 ke tanggal 4 juga memiliki beda 1. Nah, dari tanggal 4 ke tanggal 5 juga memiliki jarak 1, dan dari 5 ke 6 juga memiliki jarak 1, 6 ke 7 juga memiliki jarak 1, dan juga 7 ke 8 memiliki jarak 1. Nah, dari situ kita bisa lihat polanya cukup unik ya. Selanjutnya, kita lihat juga tanggal-tanggal pada hari Jumat. Nah, tadi kita mulai dari tanggal 7. Tanggal 7 ke tanggal 14 itu bertambah 7. Kemudian, dari tanggal 14 ke tanggal 21 juga bertambah 7. Dan dari tanggal 21 ke tanggal 28 juga bertambah 7. Nah, di situ juga terlihat polanya, yaitu dari satu tanggal ke tanggal yang lain, masing-masing bertambah 7. Nah, itulah yang kita katakan pola bilangan. Berdasarkan beberapa contoh susunan bilangan sebelumnya, maka apakah yang dimaksud dengan pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari suatu bentuk ke bentuk berikutnya. Berikut adalah susunan bilangan pada pola-pola tertentu. Yang pertama, pola bilangan genap. Pada gambar kita lihat ada 2 noktah. Gambar berikutnya ada 4 noktah. Dan gambar berikutnya ada 6 noktah. Dari pola pertama ke pola kedua, dan dari pola kedua ke pola ketiga memiliki bentuk yang teratur. Dari satu bilangan ke bilangan berikutnya masing-masing ditambahkan 2. Sehingga jika kita lanjutkan, maka polanya menjadi 2, 4, 6, 6 ditambahkan 2 menjadi 8, jika 8 ditambahkan 2 menjadi 10, dan seterusnya. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Yang pertama, noktahnya ada 1, yang kedua ada 3 noktah, yang ketiga ada 5 noktah. Nah, ini juga memiliki bentuk yang teratur dari satu bilangan ke bilangan berikutnya, yaitu dari bilangan 1 ke bilangan 3 ditambahkan 2, kemudian dari 3 ke 5 juga ditambahkan 2. Maka untuk menentukan bilangan berikutnya juga ditambahkan 2. Yang ketiga, pola bilangan segitiga.
Pada gambar pertama ada 1 nokta, gambar kedua ada 3 nokta, gambar ketiga ada 6 nokta, gambar keempat ada 10 nokta, dan seterusnya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat sebenarnya dari penjumlahan bilangan caca, di mana untuk pola yang pertama itu berasal dari 0 ditambah 1, di mana hasilnya 1. Kemudian untuk pola kedua kita tambahkan dari 0 ditambah 1 ditambah 2 sehingga menjadi 3. Untuk pola ketiga, maka kita jumlahkan bilangan cacah dari 0 ditambah 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Jika kita lihat pada gambar, noktah-noktah yang dihubungkan selanjutnya akan yang membentuk keempat pola suatu bilangan bangunan persegi segitiga. Untuk pola pertama ada 1 nokta, pola kedua ada 4 nokta, pola ketiga ada 9 nokta, pola keempat ada 16 nokta, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, maka untuk pola pertama yaitu 1 sebenarnya kita peroleh dari 1 kuadrat. Dan untuk pola kedua kita peroleh dari 2 kuadrat. Untuk pola ketiga kita peroleh dari 3 kuadrat. Untuk pola keempat kita peroleh 4 kuadrat, dan begitu seterusnya. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Pada pola pertama ada 2 nokta, pola kedua ada 6 nokta, dan pola ketiga ada 12 nokta. Adapun polanya yaitu untuk pola pertama kita peroleh dari 1 dikali 2, yaitu hasilnya 2. Untuk pola kedua yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, dan pola ketiga 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga jika kita ingin meneruskan ke pola keempat, maka tinggal kalikan 4 dengan bilangan setelahnya, yaitu 5. Sehingga Yang pola keenam, keempat pola adalah bilangan 4 segitiga dikali 5 Pascal. sama dengan 20. Segitiga Pascal merupakan susunan bilangan yang berbentuk segitiga. Jika diperhatikan, segitiga Pascal mempunyai pola tertentu, yaitu 2 bilangan yang berdekatan dijumlahkan untuk memperoleh bilangan pada baris selanjutnya, tapi kecuali 1. Contohnya, pada baris ketiga, angka 2 di sana diperoleh dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu di baris kedua. Jadi 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Begitu juga bilangan 3 pada baris keempat. Itu diperoleh dari 2 bilangan di atasnya yang kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 2. Dan begitu juga seterusnya, coba kita lihat di baris kelima, angka 6 itu diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya, yaitu 3 ditambah 3. Pola bilangan ini kita gunakan untuk menentukan koefisien dari bentuk A ditambah B berpangkat N, di mana N adalah bilangan asli. Dan yang ketujuh adalah pola bilangan Fibonacci. Perhatikan pola bilangan Fibonacci berikut. Dari pola tersebut, sebenarnya kita dapat dengan cara menambahkan 2 bilangan yang berurutan sebelumnya. Misalnya kita ambil pola pertama dan pola kedua. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah pola ketiga. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya, jika pola kedua kita jumlahkan dengan pola ketiga, maka hasilnya adalah pola keempat, yaitu 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan begitu juga seterusnya. Kita ambil contoh yang lain. Jika kita jumlahkan 8 ditambah 13, maka akan diperoleh pola berikutnya, yaitu 21.
Oke, sejauh ini apakah Ananda sudah memahami apa itu pola bilangan? Nah, agar lebih memahami apa itu pola bilangan, mari kita kerjakan latihan berikut. Yang pertama, tentukan pola pada susunan bilangan berikut, dan kemudian tentukan pula 3 bilangan berikutnya. Untuk soal yang pertama, susunan bilangannya adalah 2, 5, 8, dan 11. Nah, dari soal tersebut kita dapat polanya adalah dengan menambahkan 3 pada bilangan berikutnya. Jadi, 3 bilangan berikutnya adalah 11 ditambah 3 hasilnya 14, 14 ditambah 3 17, dan 17 ditambah 3 hasilnya 20. Soal berikutnya, kita punya susunan bilangan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, untuk soal ini kita punya pola yaitu dengan mengalikan 2 pada bilangan berikutnya. Jadi, 3 bilangan berikutnya adalah 8 kita kalikan dengan 2 diperoleh 16, kemudian 16 kita kalikan dengan 2 diperoleh 32, dan 32 dikali 2 didapat hasil 64. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun pada soal ini yang diketahui adalah rumus dari polanya. Jadi kita diminta untuk menentukan barisan yang terbentuk dari rumusan tersebut. Oke, soal yang pertama diketahui barisannya adalah 2n ditambah 3, di mana n-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita cari untuk n sama dengan 1 terlebih dahulu. Sehingga di rumusnya kita ganti menjadi C1. Kemudian langkah berikutnya tinggal ganti n-nya dengan 1. Sehingga untuk C1 menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian kita tambahkan dengan 3, maka diperoleh hasilnya 5. Kemudian untuk n selanjutnya yaitu n sama dengan 2. Maka kita buat menjadi C2, sehingga n-nya kita ganti menjadi 2. Maka C2 adalah 2 dikali 2 ditambah 3. 2 dikali 2 hasilnya 4, kita tambahkan dengan 3, maka diperoleh hasil 7. Selanjutnya, untuk n sama dengan 3, maka kita mencari nilai C3. Selanjutnya kita ganti n dengan 3, sehingga menjadi 2 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian kita tambahkan dengan 3, sehingga hasilnya menjadi 9. Dan seterusnya ya. Maka barisan yang terbentuk adalah 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, di mana rumusnya adalah AN sama dengan 1 per 2 berpangkat N. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita mulai untuk N sama dengan 1, maka menjadi A1. Sehingga 1 per 2 berpangkat 1 sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk N sama dengan 2, maka kita cari A2, di mana N-nya nanti kita ganti dengan 2, sehingga menjadi 1 per 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 ini adalah 4, sehingga hasilnya menjadi 1 per 4. Kemudian untuk N sama dengan 3, maka kita cari A3. Kita ganti kemudian N-nya dengan 3, sehingga menjadi 1 per 2 berpangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sehingga hasilnya adalah 1 per 8. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, barisan yang terbentuk adalah 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya.
Setelah kita mengenal dan memahami apa itu pola bilangan, maka berikutnya kita akan mempelajari barisan dan deret. Nah, apa bedanya barisan dan deret itu? Pertama kita kenali dulu barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang membentuk pola ataupun aturan tertentu. Kemudian ada lagi istilah suku. Suku ini kita katakan sebagai kedudukan bilangan pada barisan. Nah, misalkan nih kita punya barisan bilangan 7, 14, 21, dan 28. Nah, yang dikatakan suku itu adalah anggota dari barisan bilangan itu sendiri. Misalkan, 7 itu kita sebut suku pertama, 14 kita sebut suku kedua, 21 kita sebut suku ketiga, dan begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang deret bilangan. Nah, deret bilangan ini adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Jadi, kalau tadi kita punya barisan bilangan 7, 14, 21, dan 28, maka yang menjadi deretnya adalah 7 ditambah 14, ditambah 21, ditambah 28, dan seterusnya. Oke, kalau kita tuliskan secara umum, maka jika U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN, kita katakan ini sebagai suatu barisan bilangan, maka U1 ditambah U2, ditambah U3, dan seterusnya hingga ditambah dengan UN, maka ini kita sebut dengan deret bilangan. Tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini apa saja yang dapat kita simpulkan terkait pola bilangan? Oke, yang pertama, kita tahu bahwa pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari suatu bentuk ke bentuk berikutnya. Kemudian, kita juga tahu bahwa barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Kemudian, deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Dan yang terakhir, suku adalah kedudukan bilangan pada barisan. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda, dan sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.